kembali ya. Semoga pada pagi hari ini semua penuh sukacita ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah. Kami mau beraktivitas Tuhan, tetapi sebelumnya kami mau belajar merenungkan firman-Mu, supaya Tuhan kami melakukan segala sesuatu, kami ingat sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan, cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, sadis ini ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, kalau cintanya ditolak, gak sampai dukun bertindak ya. Ada di sini. Hah? Tidak, buat apa Bu? Ya, masih banyak orang yang lebih baik dari dia. Wow, keren itu ya. Masih banyak Bu cowok yang lebih baik sama dia. Masih banyak Bu cewek yang lebih baik daripada dia, cewek yang takut akan Tuhan. Wow, hebat itu ya, prinsip itu hebat ya. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan ya, waktu ibu masih muda pasti pernah juga cinta ditolak dan pernah juga menolak cinta orang lain ya. Kalau cinta ditolak itu aduh sakit ya, sakit. Sudahlah, jangan sampai kalian ini merasakan ya. Nah, lalu untuk saat ini kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan ya, kalau cinta kita tertolak, nah kita mesti harus introspeksi diri kita sendiri ya. Jangan lalu tergesa-gesa kita mengambil kesimpulan dengan melakukan sesuatu yang sangat tragis sekali, yaitu dukun bertindak. Itu salah itu ya, itu konyol ya, nggak ngaruh untuk zaman sekarang ini. Nah, kalau cinta kita tertolak ya, kita kan ya namanya anak muda pasti nembak lah. Tentu itu yang kita tembak itu yang sesuai kriteria kita, tapi kitanya belum tentu kriterianya mereka ya. Nah, lalu kalau kita tertolak cinta kita ya, lalu kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangan kita ya. Tetapi pada pagi hari ini, kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan sakit hati ya. Caranya kita berpikir positif. Dia itu bukan jodoh kita ya. Apa itu? Ada lagu mengatakan, cinta tidak harus memiliki. Wow, sadis itu ya. Cinta tidak harus memiliki. Sementara kalau kita cinta yang harus memiliki ya. Nah, ternyata dia itu bukan jodoh kita ya. Garam di laut, apa itu pepatah mengatakan, di gunung pasti bertemu kalau itu jodoh. Nah ya, berarti dia itu bukan jodoh kita. Suatu saat nanti kalau sudah teman-teman sudah selesai kuliah, bekerja, kalau pas lagi naksir lalu dia nggak mau, ya jangan sakit hati. Pasti Tuhan berikan yang terbaik, karena Tuhan tahu kalau kita jadi sama dia, kita tidak menjadi lebih baik. Makanya ya, dia menolak cinta kita. Itu kalimat penghiburan teman-teman ya. Yang kedua, kita juga bisa merasakan ya, kalau kita tertolak itu kan sakit ya. Kita juga kesel gitu ya, kesel. Nah, akhirnya kita juga merasakan, bisa tahu bahwa itulah yang sudah Kristus rasakan. Tetapi Kristus lebih daripada sakitnya kita. Kita tahu bagaimana waktu Yesus itu ya, ingin menyelamatkan kita, tetapi kita menjauh, kita menolak. Tentu Yesus akan sedih. Tetapi sakit hati kita tidak bisa mewakili kesedihan Yesus waktu kita menolak anugerahnya. Waktu kita pergi, saya tidak mau diselamatkan.
kesedihan Yesus beda dengan kesedihan kita. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengerti, kita bisa mewakili perasaan kita waktu kita ditolak oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ya, kita bisa merasakan itu. Dan yang ketiga, kita tidak akan menjadi murung, kita tidak akan menjadi terpuruk, kita tidak akan menjadi merasa tersakiti, akhirnya mengatakan aku ini miskin, aku ini tidak ganteng, aku ini tidak cantik karena dia tidak menerima cintaku. Tidak. Ya, tidak seperti itu teman-teman. Ya. Amsal 11 ayat yang ke-17 mengatakan begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jangan sampai karena cintanya tertolak lalu lompat dari ranjang ke lantai. Ya, karena ada teman-teman, ibu tahu sendiri, dia lompat dari lantai 4. Ya, karena merasakan cintanya tidak bisa terpenuhi itu loh, hatinya, hasratnya untuk mencintai orang itu tidak bisa. Ya, akhirnya dia galau, nggak tahu ada bisikan-bisikan apa di telinganya, dia ikuti, dia lompat dari jendela ke lantai dasar. Sudah, berakhirlah dirinya. Itu ibu saksikan sendiri. Nah, kenapa pada pagi hari ini ibu bilang begini, ya, cinta tertolak itu karena jangan sampai teman-teman akan melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang salah, tetapi kita tetap mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita tidak akan merasa tersakiti hanya dengan ditolak cinta kita oleh dia. Ya, karena terlebih Yesus itu sangat mencintai kita. Itu yang lebih utama. Kalau dia manusia, no problem. Ya, tetapi kalau sampai Tuhan menolak kita, sangat bahaya sekali. Amin. Semangat. Ya, tetap percaya. Kalau kita mencintai seseorang dan seseorang tidak menyambut cinta kita, dia bukan jodoh kita. Yang kedua, kita bisa tahu perasaan Yesus yang sangat sedih kalau kasihnya, anugerahnya kita tolak. Yang ketiga, yaitu tidak ada alasan untuk kita menyakiti diri kita sendiri. Tidak mau makan, tidak mau apa-apa, di kamar nangis terus. Itu adalah konyol. Ya, seperti tadi ibu katakan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, buat apa kita menyiksa diri kita sendiri? Toh dia nggak akan mikir kita. Kita makan enggak. Kita nangis enggak. Kita sedih enggak. Lah wong dia udah nggak mau sama kita, ya. Tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Kita menjadi sadar tahu bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tetap semangat. Kerjakan yang menjadi tugas-tugas kita dengan baik dan benar karena Tuhan sangat sayang kepada kalian semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.